Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Rasulullah sudah wafat, para sahabatlah yang memberikan keputusan dalam berfatwa dengan menggunakan hadis Rasulullah. Hadis-hadis Rasulullah dipelihara oleh para sahabat dengan cara dihafal. Di antara sahabat yang paling banyak menghafal hadis adalah Abu Hurairah, dan di golongan perempuan adalah Siti Aisyah dan Atikah binti Yazid bin Nufail. Atikah adalah sahabat yang mulia, beliau keturunan Quraisy, dan beliau adalah saudari Said bin Zaid, yang salah satu dari 10 orang sahabat yang telah dijamin masuk surga. Abu Malik Muhammad bin Hamid beliau berkata, di kalangan para perempuan Quraisy, Atikah binti Zaidlah yang terkenal sebagai seorang ahli hadis yang fasih, beliau juga pandai dan cerdas. Selain itu, Atikah binti Zaid memiliki paras yang cantik dan pemikirannya yang cemerlang. Atikah tidak diragukan lagi dalam hal merawi hadis. Sebab beliau hidup pada masa tabi'in, di mana masa yang sangat menggiatkan ilmu hadis. Atikah termasuk orang yang mendapatkan ilmu dari mulut para ulama, yang para ulama tersebut mendapatkan riwayat hadis daripada para sahabat dan para tabi'in. Atikah memiliki peran penting dalam hal merawi hadis, seperti disampaikan oleh Abu Zur'ah dan menyebutkannya, beliau termasuk orang yang mengajarkan hadis di Syam, dari kalangan wanita. Sementara Ibnu Sumai memasukkan nama beliau, dalam kitab tabakatnya ke dalam ahli hadis tingkatan generasi ketiga. Beliau lebih banyak bersedekah dan lebih tulus dalam membantu fakir miskin. Beliau selalu mengamati kesusahan yang dialami oleh fakir miskin. Pekerjaan Atikah yang sering beliau lakukannya adalah, beliau selalu memberikan pakaian kepada orang miskin, dan menambal luka orang yang sakit saat peperangan. Kelebihan lain Atikah adalah, wanita yang hidup di masa tabi'in ini paling kuat dalam pemerintahannya, sebab beliau memiliki mahram laki-laki sebanyak 12 khalifah. Dalam kondisi penuh kecukupan, Atikah dibesarkan dan menjalani seluruh kehidupannya di Damaskus. Pada suatu hari, suaminya mengusulkan kepada beliau, untuk menghibahkan hartanya yang berlimpah kepada Yazid dan Marwan, yang merupakan putra-putra beliau. Menurut suaminya, harta Atikah itu akan lebih berguna bagi anak-anaknya yang masih muda, dibandingkan untuk dirinya sendiri. Awalnya suaminya mengira, beliau akan menuruti sarannya, bagaimanapun seorang ibu pasti rela memberi segalanya untuk anak-anaknya. Namun ternyata tidak demikian, Atikah telah memutuskan untuk apa harta dimilikinya, dan untuk siapa hartanya akan diberikan. Dengan lembut beliau menjawab, bahwa semua anaknya menjadi tanggungan ayahnya, dan lagi pula ayahnya seorang khalifah. Jadi tidak ada kekhawatiran kalau mereka akan hidup kekurangan. Bahkan suatu saat mereka pun akan menjadi khalifah yang berkecukupan secara materi. Maka Atikah memutuskan, untuk memberikan seluruh hartanya kepada fakir miskin, dari kalangan Bani Sufyan. Atikah berkata kepada suaminya, mereka lebih membutuhkan hartaku, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Suaminya pun tak bisa berbuat apa-apa, karena itu adalah harta pribadi Atikah. Beliau juga lebih mementingkan ilmu daripada hartanya, bahkan beliau banyak belajar dari banyak ulama, terutama dalam ilmu hadis. Atikah kemudian termasuk wanita tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis. Murid-muridnya pun banyak yang meriwayatkan hadis dari beliau. Demikianlah kisah singkat Atikah, sang penderma dan perawi hadis di kalangan perempuan. Ilmu dan kekayaan seolah-olah berhimpun pada diri Atikah, akan tetapi walaupun begitu beliau tak pernah melupakan orang fakir miskin. Semoga menjadi teladan bagi kita semua.